saya punya prinsip juga ya, beberapa prinsip dalam bekerja itu adalah lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan gitu ya. Dan itu rasanya berhasil, bukan rasanya, pasti berhasil gitu. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom. Dan pada saat ini adalah edisi yang spesial. Kenapa? Karena saya, Fandi, sekarang ada di Balikpapan, yaitu tempatnya di GMS Balikpapan. Oleh karena itu, kita excited nih untuk wawancara jemaat yang bersinar, yang dipakai Tuhan secara luar biasa di Marketplace gitu ya. Dan karena Ivana yang biasanya co-host bareng saya tidak bisa hadir, saat ini saya ditemani oleh jemaat dari GMS Balikpapan juga gitu ya. Halo, perkenalkan saya Corina Jo yang bakal menemani Ko Fandi di hari ini ya Ko ya. Selama 4 episode ke depan ya. 4 episode ke depan. Yang just welcome home to Balikpapan ya Ko Fandi ya. Oke nih Ko, di hari ini pastinya kita di episode yang kali ini kita juga tadi, seperti yang tadi, kita akan mendengarkan banyak kisah mengenai jemaat-jemaat juga, orang-orang yang berkarirnya sangat cemerlang ya. Yes. Nah, tapi sebelum itu kita pengen tahu dong, mungkin ada rema sesuatu nggak nih Ko yang ingin dibagikan pastinya kepada jemaat yang juga menyaksikan? Ya, ada pastinya gitu ya. Jadi hari ini saya tergerak untuk membahas temanya terangkat tanpa menjilat. Oh, menarik. Memang ini khusus untuk teman-teman yang menonton yang bergumul di bidang karir, di bidang kerjaan gitu ya. Gimana kita sebagai anak-anak Tuhan kok misalnya kurang, seakan-akan kurang dapat promosi, kurang dapat penghargaan sama bos gitu ya. Betul. Padahal misalnya ada orang-orang lain yang mungkin pakai cara-cara yang kurang benar atau cara-cara yang menurut kita nggak tepat, tapi ternyata dapat promosi. Betul. Gitu ya. Itu di satu sisi memang Tuhan minta kita tulus seperti merpati, tapi kan Tuhan juga minta kita cerdik seperti ular juga. Betul Nah, sekali. oleh karena itu saya bahas di sini di Alkitab di Daniel 1 ayat 19-20. Di sini adalah tentang Daniel gitu ya. Jadi ayat 19, raja bercakap-cakap dengan mereka, Raja Nebukadnezar nih, bercakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka pada raja, dan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Betul. Jadi di sini memang Tuhan meminta kita untuk life beyond reproach gitu ya. Maksudnya kita ini hidup benar-benar kita tata hidup kita, memang tulus itu harus gitu ya, integritas kita jaga, tapi itu juga harus cerdik gitu ya. Betul. Jangan sampai akhirnya kita tulus doang tetapi tidak bijaksana, tidak cerdik, akhirnya kita jadinya kalah terus gitu. Dan di sini dikatakan raja bercakap-cakap dengan mereka. Jadi akan selalu ada assessment, selalu ada ujian gitu. Pasti. Ya. Jadi orang Kristen jangan takut untuk diuji gitu. Jadi kadang-kadang orang Kristen, wah dikit-dikit aku kok diwawancara, kok dites, di apa gitu ya. Kadang-kadang maksudnya ketika ada satu kejadian di mana loh ini aku nggak tahu kalau aku diuji loh, kita loh adalah surat Kristus yang terbuka bagi semua orang dan setiap waktu. Jadi kalaupun memang ada saatnya tahu-tahu kita tidak duga kita diuji, ya kita harus siap. Betul. Dan di sini bisa jadi loh yang menguji itu belum tentu orang yang biasa-biasa. Benar. Di Daniel ini raja sendiri loh yang Langsung. assessment ya, Langsung yang apa audisi gitu. Kalau sekarang ada kan Got Talent lah, Iya. ada lah. Nah, ini raja sendiri yang audisi, dan di antara mereka itu ternyata raja menyimpulkan tidak ada yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, Asaria, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu, dan langsung mereka bisa bekerja pada raja. Dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka gitu ya. Jadi raja mungkin bisa jadi ada perbandingan, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas, itu berarti membandingkan kan, yang satu cerdas mungkin si orang berilmu dan semua ahli jampi ini, tapi ternyata Daniel, Hananya, Misael, Asaria ini 10 kali lebih cerdas. Seperti itu. Jadi kita nih harus satu sisi tetap harus tulus, yang kedua ya kita harus mau belajar gitu ya. Ada banyak anak Tuhan mungkin yang tulus tapi kurang mau belajar. Padahal sekarang ini zamannya disrupsi kan, ada banyak hal yang mengoyak zona nyaman kita. Itu jangan seperti filosofi kodok gitu ya. Kalau kodok itu kan lidahnya menjilat ke atas, maksudnya menjilat atasan, tangannya ini berusaha untuk meraih setinggi-tingginya posisi ya, jabatannya kaki yang bawah menginjak-injak bawahan. Nah, kita anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Betul. Jadi di sini kita harus simpulkan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya. Apakah sekarang mungkin kadang-kadang pekerjaan kita ini membosankan, pekerjaan kita seakan-akan nggak ada artinya gitu ya. Tapi hendaknya kita ini tetap sepenuh hati supaya suatu saat nanti ketika Tuhan lewat misalnya lewat bos kita atau lewat mungkin orang-orang di luar sana yang lihat, oh ternyata kok
orang anak Tuhan ini rajin ya, ternyata orang anak Tuhan ini berkualitas. Nah, itu saatnya bagi kita untuk promosi. Jadi kita jangan sampai pilih-pilih atau terlena gitu. Ini kan saya nggak ngapa-ngapain, ya udah saya malas-malasan aja. Jadi nggak boleh seperti Jadi itu. hanya ingin kelihatan ketika dilihat gitu ya. Betul. Padahal kita tahu bahwa Tuhan pun melihat Betul. dimanapun apa yang kita lakukan ya Pak ya. Ketika orang lain tidak melihat, Tuhan pun melihat. Jadi makanya ketika itu bisa dikatakan di Kolose, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Gitu. Semoga ini memberkati teman-teman semua yang menonton ya. Yes, pastinya. Saya personally merasa terberkati sih kok. Karena itu betul-betul kayak mengingatkan bahwa kita tuh untuk bisa memberikan spirit of excellence-nya sendiri ya. Mau dilihat mau nggak dilihat, kita percaya bahwa kita ini anak Tuhan, kita punya nilai value-value itu sendiri dalam kehidupan. Nah, untuk itu nih ya, langsung aja kita akan tanya lebih lanjut kepada pastinya harus yang sudah berpengalaman juga ya kan kok. Kalau misalnya saya ngomong mungkin kayak belum terbukti gitu, tapi narasumber kita yang pada hari ini dia sudah 24 tahun nih kok berkecimpung di bidang oil and gas industry. Nah, bagaimanakah lika-liku dan juga mungkin tips-tips yang value-value Kristiani yang bisa juga kita terapkan dalam kehidupannya kok ya. Yes, betul. Kalau gitu langsung saja ini saya perkenalkan narasumber kita, ada Bapak Julfri Sianturi. Selamat. Salam kenal gitu ya. Salam kenal. Senang ketemu dengan Pak Julfri. Mungkin Pak Julfri bisa memperkenalkan diri dulu. Ya. Gitu ya. Terima kasih Ko Fandi sama Corina, terima kasih ya untuk kesempatan hari ini. Saya Julfri Sianturi, hari ini bekerja di salah satu BUMN. Sudah berkarir di oil and gas industry selama 24 tahun seperti Corina sampaikan tadi ya. Saya menganggap bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan, bisa bekerja untuk bangsa dan negara gitu ya. Dan dalam kegiatan saya sehari-hari, saya percaya Tuhan sih yang meng-guide kita di dalam karir kita gitu. Tuhanlah yang menyediakan berkat, Tuhanlah yang menjaga kehidupan kita, asal kita melakukan bagian kita. Itu mungkin perkenalan awal Ko Fandi dan Corina. Nah, selain Pak Julfri ini dipercaya luar biasa gitu ya di Marketplace, ternyata Pak Julfri sendiri adalah seorang tim leader gitu ya di GMS Balikpapan. Betul. Betul. Jadi memang harus bisa membagi waktu dengan Membagi waktu bijaksana. dengan baik, betul. Mungkin bisa ini Pak Julfri dibagikan juga tips-tipsnya ya, bagaimana misalnya yang tadi menyeimbangkan ya kan waktu bekerja sebagai profesional, terus juga keluarga, bahkan ditambah lagi pelayanan gitu. Yes. Ya. Selama 24 tahun berkarir, saya nggak pernah lepas dari pelayanan gitu ya. Karena saya tahu pelayanan itulah sebenarnya sebagai pagar kita untuk bisa bekerja dengan baik. Selama 24 tahun itu, cara saya membagi waktu sebenarnya berjalan dengan waktu karena tanggung jawab semakin bertambah. Tentunya juga di gereja juga semakin bertambah juga gitu ya. Jadi tidak ada yang menurun. Tapi yang saya dapatkan adalah semakin kita komit untuk melayani dan bekerja dengan baik, Tuhan yang akan menambahkan kapasitas kita gitu ya. Dan kapasitas itu kita manfaatkan senantiasa. Kalau saya refer ke Alkitab, kita kan diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Ya tentunya kapasitasnya juga meningkat. Kalau berbicara mengenai tips, yang pertama saya rasa adalah kita harus menentukan prioritas kita yang mana gitu. Jadi pada saat kita menentukan prioritas yang benar, makanya semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Terus yang kedua, kita harus melayani dengan ketulusan gitu ya. Dengan ketulusan itu tentunya Tuhan juga akan memperlengkapi semua yang belum kita lengkapi gitu. Saya sering bilang bahwa sewaktu saya terbatas, kemampuan saya terbatas, justru pada saat kelemahan kita itulah kuasa Allah menjadi sempurna. Baik di gereja dan pelayanan, itu dua prinsip yang saya jalankan gitu. Tentu teknisnya akan bermacam-macam gitu ya, tapi dengan dua prinsip tersebut saya rasa kita akan bisa sih melewati hari-hari kita dengan penuh kesibukan. 24 jam itu masih panjang kok gitu ya, itu bisa kita jalani. Menarik, 24 jam nih Ko Fandi. Tapi kita back to topik, yaitu di bidang pekerjaan sendiri. Bagaimana mungkin Pak Julfri tadi kan kalau menarik ya, dikatakan bahwa kita harus melakukan bagian kita nih ya, Ko Fandi ya. Betul. Lalu bagian kita yang menurut Pak Julfri yang harus kita terapkan di dunia pekerjaan itu yang seperti apa? Ya. Saya cerita sedikit ya latar belakangnya. Tahun 99 saya mulai masuk di dalam perusahaan yang besar ya, perusahaan asing gitu ya. Dalam perusahaan asing itu menurut saya agak berbeda dengan perusahaan saya sekarang BUMN gitu. Di sana pendekatannya lebih, saya bilang tidak perlu ditutup-tutup ya, lebih fair gitu ya, lebih fair di sana. Nah, dengan dua prinsip yang saya jalankan pada saat bekerja itu, yang pertama itu adalah integritas. Gitu. Kita harus menunjukkan integritas kita setiap saat, dan kita bisa memelihara integritas itu pada saat kita terkonek kepada Tuhan. Integritas baik dari segala hal, kejujuran, bekerja, bilang bisa atau nggak bisa, itu harus dilakukan. Yang kedua, tapi kita nggak bisa berhenti untuk menambah kompetensi.
Karena mau nggak mau, tentunya kompetensi itulah yang dilihat sebagai karya kita. Gitu. Kompetensi itu di mana-mana tidak bisa dilupakan orang, gitu ya. Pada saat kita diperlukan di satu bidang tertentu, wah ini orangnya, nggak ada yang lain, gitu. Nah itu yang saya pelajari. Saya pernah ditugaskan di luar negeri selama 3 kali dalam perusahaan yang lama, gitu ya. Pernah ditempatkan di Prancis selama 3 tahun, pernah di UK selama 1 tahun, dan terakhir di Australia selama 3 tahun. Dan saya rasa itu bukan karena kemampuan saya, gitu. Bukan karena semata-mata kemampuan saya. Saya mengerjakan bagian saya untuk mengupgrade kapasitas saya, termasuk di bidang bahasa, bidang teknikal, dan leadership. Gitu. Leadership itu bukan karena titelnya kita, tapi bagaimana kita menginfluence orang untuk bekerja sesuai dengan visinya perusahaan. Nah, saran saya untuk para karyawan hari ini ya, visi perusahaan itu harus kita adopt. Gitu ya, visi perusahaan supaya kita benar-benar engage dengan visi tersebut. Dan saat kita menjalankan peran kita di mana-mana, kita tahu bahwa visi perusahaan itu ini, dan kita bisa membentuk diri kita, menambah kompetensi kita untuk melakukan visi perusahaan tersebut. Dan tip yang terakhir yang saya dapatkan akhir-akhir ini ya, kita harus melakukan extra mile sih di setiap kehidupan kita. Ada job desk yang kita lakukan, ada job desk yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Tapi sebagai seorang yang baik kita udah di level tertentu sebagai manajer, senior manager, kita senang kok melihat orang yang melakukan namanya extra miles gitu. Kita akan bilang bahwa wah ini kalau kita kasih job desk A, dia kan A+, gitu. Dan itu saya terapkan. Dan menurut saya sampai sekarang berhasil gitu ya. 5 tahun terakhir saya berubah perusahaan, dari mulai perusahaan yang tadi perusahaan asing ke BUMN. Dan saya rasa ada sedikit perbedaan ya pada saat pendekatan. Tapi prinsip itu tetap berjalan gitu. Dan puji Tuhannya hari ini saya pun selalu dapat promosi dengan prinsip-prinsip tersebut. Gitu Kofandi dan Corina. Nah sekarang gini nih, sekarang kan trennya itu adalah ketika orang-orang di sosial media nih, anak-anak milenial bilang, oh ngapain, saya ini seakan-akan seperti ini budak korporat gitu. Ya, betul. Nah itu membuat mereka mikir ngapain saya harus, makanya kan ada fenomena quiet quitting dan sebagainya gitu kan. Terus habis itu mereka bilang ngapain kerja tipes gitu. Nah hal seperti ini yang memang kita harus itu ya. Kira-kira gimana Pak Jufri untuk masalah itu? Kadang-kadang mereka ngapain saya kerja keras tuh, saya jadi budak korporat, saya tidak. Ini katanya saya harus lembur sampai malam, ternyata tidak dapat penghargaan atau promosi yang saya inginkan. Nah itu gimana Pak? Ya, saya mengalami persis ya yang Kofandi sampaikan ya. Hari ini saya memimpin sekitar 30 orang lah ya unit, dan dari mulai generasi yang paling muda sampai generasi yang ada di atas saya gitu ya. Dan pendekatan kepada mereka berbeda-beda karena prinsip tadi itu, jangan mau jadi budak korporat gitu. Dan cukup sulit sih kita kalau hanya ngomong doang gitu ya. Kalau kita ngomong ke mereka, kamu nggak bisa kayak gitu. Kamu punya tanggung jawab, kamu punya visi perusahaan, ada job desk yang harus kita lakukan. Itu nggak masuk di akal mereka gitu. Dan yang perlu kita lakukan menurut saya adalah leading by example. Dan itu yang saya lakukan gitu. Kalau saya mau datang meeting tepat waktu, saya datang tepat waktu. Kalau saya mau kerja lebih, saya kerja lebih gitu. Dan itu mereka akan lihat gitu. Dan menurut saya itu efektif hari ini. Sebenarnya anak-anak milenial atau anak-anak generasi yang muda-muda ini, mereka perlu tuntunan dan idola sih kalau menurut saya. Saya nggak bilang bahwa saya pengen jadi idola, tapi saya pengen jadi sesuatu yang mereka bisa lihat sebagai reference. Kalau pimpinan saya melakukan seperti itu, mungkin mereka akan tergerak untuk melakukan hal yang sama. Budak korporat itu menurut saya hanya istilah yang kita ada-adakan gitu loh. Sebenarnya kita ini sebenarnya dibayar dengan salary-nya kita. Kita dihargai dengan salary-nya kita. Tapi kalau kita memberikan added value, ya tentunya perusahaan nggak akan tutup mata lah untuk hal-hal seperti itu. Bahkan di levelnya kita sebagai seorang manajer atau senior manager, kita akan ngelihat sih, akan lihat oh ini orangnya baik. Tentunya akan ada penghargaan. Cuman hari ini saya melihat trennya gitu ya, orang mengharapkan penghargaan dulu baru bekerja gitu. Nah itu yang harus pelan-pelan harus disampaikan bahwa penghargaan itu datang di akhir setelah kita bekerja keras gitu. Nah, saya percaya kalau itu dilakukan gitu ya, dan saya alami ada beberapa orang sih yang sudah engage gitu. Tentunya tidak berhasil 100%, ada yang akan keluar. Ya itu bagian dari pekerjaan. Menarik jawabannya ya, karena betul-betul ini adalah value yang sangat penting sih. Saya catat tadi mengenai added value ya, jadi kayak juga mengupgrade skill atau juga kapabilitas tadi itu kan jarang ya didapati. Sekarang ya tadi, pinginnya saya harus dihargai dulu, saya mau diakui dulu deh, padahal belum melakukan extra mile tadi yang sebagian daripada kita gitu ya Kofandi ya. Oke, mungkin pertanyaan tadi mengenai integritas nih Pak Jufri ya.
bagaimana sih mempertahankan integritas ya ketika di tengah banyaknya kepentingan. Kita harus to be fair bahwa di dalam pekerjaan di dunia manapun pasti banyak kepentingan. Tapi bagaimana kita mempertahankan integritas itu? Ya, setuju banget ya. Di BUMN misalnya itu kan banyak stakeholders ya. Dan stakeholders itu banyak kepentingan gitu. Saya sih langsung membatasi diri saya dengan saklek gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan bilang tidak. Jadi intinya di integritas itu menurut saya kata lain dari integritas itu berani bilang tidak. Berani bilang tidak gitu. Kalau kita terikut oleh arus dan bilang oke, cincailah, bisa lah gitu. Lambat laun kita akan tertoleransi terhadap nilai-nilai kebenaran gitu. Nah, selama kita melakukan nilai kebenaran itu, tentunya kita akan bilang bahwa Tuhan akan melindungi saya gitu. Saya dalam kesempatan berkali-kali gitu ya, ada sesuatu yang nyerempet lah gitu ya. Saya berdoa sih, bahkan beberapa kali saya konsultasi dengan Pastor John gitu ya, pastor kita di Balikpapan, GMS Balikpapan. Saya tanya, gini gimana sih? Ya, dan itu menguatkan gitu. Ada komunitas kita yang menguatkan, yang ngontrol kita. Oh, ini sudah daerah abu-abu, ini hati-hati gitu. Saya selama ini sudah beberapa kali bilang tidak terhadap sesuatu yang menurut saya ambigu. Nah, itu ternyata nggak apa-apa sih dengan karir saya gitu. Jadi ketakutan-ketakutan kita terhadap kepentingan itu jangan khawatir. Kalau kita benar, Tuhan akan melindungi kita gitu. Itu mungkin jawabannya. Kalau cerita lebih panjang kan tentunya nggak cukup waktunya ya. Tapi prinsipnya menurut saya gitu. Jangan khawatir bilang tidak kalau itu tidak sesuai dengan hati nurani firman Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Nah misalnya kalau like and dislike gitu Pak Jofri, biasanya kan ada ya, misalnya kita punya ini nih, kita kerja supervisor ternyata sama branch manager gitu ya, atau kepala ini ya, kepala kantornya ternyata tidak saling menyukai, padahal justru hidup kita ini tergantung gitu ya, sama siapa gitu kita harus berpihak. Nah kadang-kadang kan orang seperti itu, kita ikut rombongannya ini nih, atau itu supaya nanti kalau misalnya si bos ini naik, kita semua jadi ikut urut kacang, ikut naik semua daripada kita ikut yang sini. Nah hal seperti itu gimana Pak Jofri? Kan di BUMN atau di benar banget Ko Fandi. Ada istilah gitu ya di BUMN itu kalau nasib kita tergantung ke tanda tangan dari atasannya kita gitu ya. Nah itu sering terjadi, saya observasi gitu ya, dan memang ada gerbong-gerbong tertentu. Itu terus terang saja ada gerbong yang ada daerah, ada suku, ada agama gitu ya, dan kita ini bukan mayoritas gitu, dan itu kenyataan yang harus kita hadapi. Like dan dislike itu nggak bisa kita hindari gitu ya. Tapi orang nggak akan bisa menafikan kita kalau kita kompeten. Itu yang tadi saya sebutkan di awal. Mau dia nggak suka kita karena sesuatu bukan karena kita, tapi karena dia gitu ya. Dan kalau dia butuh sesuatu yang kita hanya memiliki kompetensi itu, mau nggak mau dia harus melihat kita. Gitu. Saya punya prinsip juga ya, beberapa prinsip dalam bekerja itu adalah lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan gitu ya. Dan itu rasanya berhasil, bukan rasanya, pasti berhasil gitu ya. Pasti berhasil gitu. Nah, dan jangan lupa tadi mengenai kompetensi itu kita nggak bisa menerima apa adanya gitu ya. Perusahaan akan training kita, nggak bisa. Jadi kita harus edit value sendiri. Di tahun 2018 saya sekolah lagi gitu untuk mengupgrade kompetensi saya. Karena saya rasa dalam level tertentu itu bukan hanya technical saja yang diperlukan. Jadi ada leadership yang diperlukan, ada management people yang diperlukan. Dan sampai sekarang ilmu itu saya terapkan. Puji Tuhan hari ini like dan dislike itu saya selalu terhindar gitu. Karena apa? Walaupun dia tidak terlalu dekat kepada saya gitu ya, ada bos yang tidak terlalu senang kepada saya, tapi kalau saya berbuat baik, orang nggak bisa menolak kasih. Dan prinsip itu berjalan. Kalau kita bekerja dengan baik, kita nggak macam-macam, kita melakukan semuanya sesuai dengan apa adanya ditambah plus, terus kita nggak jadi troublemaker di kantor, ya kita menjadi everybody favorites gitu ya. Dan itu berhasil selama ini. Tentunya ada beberapa yang gagal, tetap ada yang benci gitu ya, tetap ada yang iri, tapi most of the time sukses. Ko Fandi dan Corina begitu ya. Luar biasa ya value-value-nya ini. Dia gimana menjadi kompeten dan juga disenangi. Itu jadi buat orang nggak bisa menolak
bagaimana kita ya kan di dalam pekerjaan itu. Well, ini nilai yang sangat bagus ya. Betul. Ini kembali lagi seperti yang tadi ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego gitu ya. Memang tidak ada alasan bagi raja karena mereka yang udah muncul gitu ya, udah mereka yang paling bijaksana. Betul. Gitu. Nah, tapi Pak Jufri, ini jadi men-trigger saya juga untuk menanyakan mengenai ini. Dengan kita melakukan do extra miles tadi, seringkali nih didapati di lapangan bahwa nama kita yang melakukan do extra miles itu akhirnya dicomot nih, atau mungkin bahkan ada atasan yang oh ya udah manfaatin aja nih, dia udah mau melakukan sesuatu yang lebih. Nah itu gimana? Iya, itu benar banget ya terjadi ya. Ada beberapa kasus di mana memang pekerjaan kita itu diambil alih oleh orang lain, diatasnamakan oleh orang lain. Tapi karena itu sudah wajar terjadi. Nah sikap kita sekarang ada dua pilihan gitu kan. Apakah kita mau untuk tetap stay di dalam kondisi itu sehingga kita menjadi demotivated dan tidak mau melakukan extra mile. Nah kalau itu pilihan kita akan menjadi orang yang karirnya mandek. Tapi pada saat kita bangkit bahwa bilang oke, that's fine, karena hikmat itu nggak terbatas gitu ya. Selama kita dekat sama Tuhan, hikmat kita akan terus bertambah-tambah. Nah tapi ada satu tips sih kalau menurut saya, kalau ada ketidakadilan di dalam suatu perusahaan, dalam satu unit bekerja, kita harus speak up gitu ya. Speak up itu penting. Tapi tentunya dengan cara yang benar gitu. Kita bisa bilang ke atasan kita bahwa kenapa saya nggak diikutkan dalam proyek itu. Dalam kasus kami lah misalnya kan biasanya pekerjaan kita didokumentasikan dalam bentuk research atau paper. Nah kalau nama kita nggak ada di situ, kita bisa tanya sebenarnya. Dan itu sebagai salah satu alert bahwa kita punya integritas, punya value, punya visi. Sehingga bos kita yang tadinya mau main-main misalnya begitu kan akan berhati-hati. Menurut saya perlu sih kita speak up gitu. Tapi tadi poinnya, di mana sih yang nggak ada aniaya di tempat ini gitu ya. Tapi kalau kita mau stay terus di tempat yang dianiaya, maka kita akan selesai gitu. Intinya kita mau bangkit lagi karena kreativitas kita nggak terbatas kok, asal hubungan kita dengan Tuhan tetap ada gitu. Super. Nah sekarang balik lagi nih, Pak Jufri, tentunya dengan segala kesibukan gitu ya, kita kan terkadang ada beberapa kepentingan yang langsung bertumbuk-tumbuk gitu ya, atau tabrakan nih dari pekerjaan, apalagi ini kan BUMN atau mungkin di korporat tertentu gitu ya, sedangkan kadang-kadang meminta kita untuk lembur. Betul. Gitu ya dan sebagainya. Padahal di satu sisi ya Pak Jufri juga sebagai tim leader kan, dan banyak lagi kegiatan pelayanan. Satu sisi lagi ada keluarga, itu ada istri, ada anak, gitu. Kadang juga ada kepentingan orang tua. Nah ini gimana kalau misalnya pas semuanya tumbuhan jadi satu nih? Gimana cara kita bijaksana? Sebenarnya menurut saya konflik itu ada kalau tidak di planning dengan baik gitu ya. Artinya manajemen waktu itu tidak direncanakan matang-matang atau tidak mengambil kesempatan pada saat ada waktu yang lowong gitu ya. Nah tentunya dasar dari semua prioritas itu adalah bagaimana kita ditempatkan dalam ladang pelayanan kita. Saya hari ini prioritas saya adalah bekerja, ya tentunya Tuhan, keluarga, terus saya bekerja gitu. Nah pada saat konflik terjadi maka urutan yang pertama adalah pekerjaan saya, gitu. Tapi seandainya kita bisa planningkan dengan baik, gitu ya, ada support system yang mengganti kita pada saat kita nggak bisa hadir atau pada saat kita mau pelayanan. Terus berhubungan dengan jadwal-jadwal meeting. Kalau kita rencanakan dengan baik, terus ada orang yang bisa menggantikan kita, tentunya semuanya akan mulus. Semuanya nggak bisa kita laksanakan dalam satu waktu yang sama, tapi support system kita bisa menggantikan kita. Asal kita memplanningkannya dengan baik. Sama dengan pelayanan. Pada saat kita tidak bisa tergantikan dalam pelayanan, itu sudah salah gitu ya. Harus ada orang yang bisa menggantikan kita. Triknya kalau menurut saya ya hari ini karena kesulitannya cukup banyak, sebenarnya kita punya jadwal makan pagi, makan siang, makan malam. Kita bisa sendiri, kita bisa dengan orang lain gitu. Nah saya selalu pacaran dengan istri saya itu setiap makan siang, gitu. Bahkan dengan coach saya pun saya fellowship setiap makan siang karena lebih baik saya makan bersama orang, ada added value-nya, waktunya nggak hilang daripada saya makan sendiri gitu. Jadi trik-trik seperti itu cukup saya perlu dilakukan. Sebelum dan sesudah ibadah, lakukan. Ketemu 5 menit, tanamkan value. Sama dengan di kantor juga. Makan siang, bisa juga menjadi makan siang meeting gitu. Tapi kan kadang-kadang gini nih, pas kita lagi pelayanan atau family time, ada WA masuk. Punten, tolong selesaikan malam ini ya. Deadline malam ini ya, karena klien minta tengah malam ini harus sudah selesai. Nah itu gimana Pak, kalau bener-bener tahu-tahu ada dadaan dari atasan gitu ya. Nah seperti itu.
Kalau saya sih kembali ke tadi ya, ladang pelayanan saya hari ini adalah di profesional. Jadi saya akan memprioritaskan yang memang menjadi kewajiban saya di pekerjaan kantor. Ya, beberapa kali misalnya PCG saya yang tadinya saya harus menjadi salah satu tugas di dalamnya, saya terpaksa minta maaf gitu ya, karena memang saya dibutuhkan di kantor pada saat itu. Tapi beginilah, bottom line-nya kan pekerjaan kita ini Tuhan yang atur gitu ya. Semuanya kita ini kan second player kok, pemain pengganti. Semuanya kita pemain pengganti, nggak ada pemain utama gitu. Jadi pada saat kita pun berhalangan, Tuhan akan menyempurnakan pekerjaannya dengan pemain pengganti yang lain. Mungkin lebih bagus dari kita. Mungkin ada orang yang bersinar pada saat kita tidak ada gitu. Jadi saya percaya tujuan Tuhan akan terpenuhi, ada atau tidak adanya kita gitu. Mungkin gitu, Pak. Yes. Luar biasa banget. Jadi ya, semoga ini bisa jadi satu insight ya buat kita ya, apalagi kita yang sekarang mungkin merasa bergumul gitu ya, kok seakan-akan kita ini berkarir. Betul. Tapi kita pengen juga maksimal dalam karir kita, tapi kita juga maksimal dalam keluarga dan pelayanan juga. Dan insight pada hari ini dari Pak Jufri banyak memberikan kita hal-hal yang bijaksana gitu ya. Betul, pastinya cocok juga untuk yang berkarir di profesional ya, value-value tadi yang bisa kita terapkan, applicable banget, dan pastinya juga bisa memberkati secara kehidupan kita. Dan Pak Jufri, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri daripada sesi kita, tolong bantu doakan kami, khususnya yang tadi ya, mungkin yang bekerja di bidang profesional, yang membutuhkan tadi spirit yang sama, dan juga bisa menjadi yang excellent itu. Silakan Pak Jufri. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan adalah segala sumber hikmat dalam kehidupan kami. Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang mendengarkan siaran ini ya Tuhan. Bagi setiap pekerja yang hari ini merasa kehidupannya cukup sulit ya Tuhan, bahkan tidak menemukan terobosan karir. Biar Tuhan memurnikan lagi motivasi mereka, memberikan hikmat senantiasa, kreativitas yang luar biasa, supaya mereka bisa kembali ke tracknya Allah ya Tuhan, untuk kehidupan mereka bisa berguna satu-satunya untuk memuliakan Tuhan, bahkan bisa bersaksi mulai dari pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga amanat agung itu juga bisa terwujud dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan mereka. Kami hamba yang lemah ya Tuhan, tapi sebab kami tahu dalam kelemahan kami lah kuasa-Mu menjadi sempurna, dan firman itu yang akan terus menguatkan kami, supaya semakin hari karir kami semakin naik ya Tuhan, berguna buat bangsa dan negara, terutama buat kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau juga menjanjikan kami tidak pernah menjadi ekor, tapi selalu menjadi kepala, dan firman itulah yang akan kami pegang ya Tuhan, supaya kami menjadi pemimpin-pemimpin di tempat kami berada, di unit-unit kami berada, tapi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami mau embrace kasih-Mu itu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi hari itu episode ini cukup memberkati banget, bahkan sangat memberkati, dan pastinya jangan sampai ketinggalan konten-konten daripada Marketplace Wisdom lainnya yang pasti lebih menarik nih ya Ko Fandi ya. Jadi stay tune selalu.